Selamat datang di channel Ambang Kematian. Di episode ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul Juragan Beras. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kamu tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya di channel Ambang Kematian. Di pinggir kota yang tidak perlu disebut namanya, ada satu kawasan pergudangan tua dekat pasar induk yang selalu ramai sebelum subuh. Truk-truk besar keluar masuk, membawa karung beras, gula, tepung, dan segala kebutuhan yang membuat orang bertahan hidup. Di sana, nama Juragan Beras punya arti. Bukan sekadar pedagang, bukan sekadar pemilik gudang. Juragan Beras itu penentu harga. Penentu siapa dapat kiriman cepat, siapa menunggu, siapa kebagian stok bagus, siapa cuma dapat sisa. Dan di antara semua nama juragan yang terdengar keras, ada satu yang paling cepat naik, paling cepat kaya, paling bikin orang curiga. Namanya Bagas. Bagas dulu bukan siapa-siapa. Ia anak sopir truk pengangkut beras yang sejak kecil terbiasa mencium bau gabah basah dan karung goni. Punggungnya sudah kenal berat sebelum usianya 20. Ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan di jalan lintas, Bagas mewarisi bukan gudang, melainkan utang. Utang pada pemilik truk, utang pada koperasi, utang pada rentenir yang datang sambil senyum. Waktu itu, Bagas tinggal di rumah kontrakan sempit dekat pasar. Dindingnya tipis, atapnya bocor, dan kalau malam, suara tikus di plafon terdengar seperti orang berjalan. Ia menikah muda, punya satu anak, namanya Raka. Istrinya, Nisa, perempuan sederhana yang selalu bilang, "Yang penting kita halal, Mas. Rezeki itu ada jalannya." Bagas mengangguk di depan, tapi di belakang kepalanya panas, karena ia tahu halal itu sering kalah cepat. Hari-hari Bagas dipenuhi 3 hal: ngutang, nguli, dan menahan malu. Di gudang orang, ia cuma jadi buruh angkut. Kalau salah hitung karung, dimaki. Kalau lambat ditendang. Kalau minta upah lebih, ditertawakan. Kalau kamu nggak mau, banyak yang mau, kata mandor. Bagas pulang tiap malam dengan tangan bau beras dan keringat asin. Tapi dompetnya tetap tipis dan tatapan anaknya makin sering bertanya, "Bapak, besok aku bisa bayar buku?" Nisa tidak menuntut, justru itu yang menyiksa Bagas. Karena diamnya Nisa lebih menusuk daripada omelan. Sampai suatu malam, Bagas mendapat kabar dari kawan lamanya, Doni, yang kini jadi kernet truk milik juragan besar. Doni mengajak Bagas ke warung kopi di pinggir rel, tempat orang-orang pasar ngobrol sampai larut. Lampu bohlamnya kuning redup, asap rokok menggantung, dan suara kereta lewat kadang menelan percakapan. Doni mencondongkan badan. "Mas, kamu mau cepat naik enggak?" Bagas menatap. "Naik apaan?" Doni menurunkan suara. "Jadi juragan beras." Bagas nyaris tertawa. "Juragan beras? Aku makan aja susah." Doni menatap Bagas lurus. "Mas, aku tahu kamu susah, makanya aku ngomong ini, ada jalan. Tapi bukan jalan biasa." Bagas diam. Sendoknya berhenti mengaduk kopi. Doni melanjutkan pelan, seolah takut kata-katanya didengar meja lain. "Mas pernah dengar tuyul?" Kata itu memang terdengar seperti lelucon. Tapi cara Doni mengucapkannya tidak lucu sama sekali. Bagas menghela napas. "Ah, itu mah cerita orang tua." Doni menggeleng. "Mas, aku kerja sama juragan. Aku lihat sendiri. Bukan sekali." Bagas menatap. "Lihat apa?" Doni menelan ludah. "Uang datang, bukan 1-2 lembar, tapi 1 kantong tiap malam. Dan besoknya, juragan itu beli stok beras lagi, naikin harga, muter uang. Gila, Mas." Bagas masih menahan diri. "Kalau itu benar, kenapa kamu nggak ikut?" Doni tersenyum hambar. "Karena ada harga, dan harga itu bukan cuma duit." Di titik itu, Bagas seharusnya berhenti. Seharusnya ia pulang, tidur, dan melupakan obrolan ini.
Tapi manusia tidak berhenti kalau perutnya kosong dan harga dirinya hancur. Bagas bertanya, "Kalau aku mau, gimana caranya?" Doni menatapnya lama, lalu berkata, "Aku bisa antar, tapi kamu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kamu bisa digilas." 3 malam kemudian, Bagas ikut Doni naik motor, keluar dari kota, melewati jalan tanah, melewati kebun tebu, melewati kuburan kecil di pinggir sawah yang nisan-nisannya miring. Mereka berhenti di satu rumah tua yang hampir tertutup semak. Rumah itu bukan rumah dukun besar. Tidak ada papan nama, tidak ada orang ramai, hanya satu lampu minyak di teras dan bau tanah basah yang menusuk. Di dalam ada seorang lelaki tua, rambutnya putih, matanya tajam, bibirnya tipis. Orang tua itu tidak memperkenalkan nama. Ia hanya berkata, "Kamu yang mau kaya cepat." Bagas mengangguk. Orang tua itu tertawa pelan. Bukan tertawa bahagia, tapi tertawa seperti orang yang sudah melihat banyak orang hancur. "Kaya cepat itu gampang," katanya. "Yang susah, waktu bayarnya." Bagas menelan ludah. "Apa syaratnya?" Orang tua itu menatap Bagas lalu menunjuk lantai. "Bikin tempat. Di rumahmu, bukan di sini. Tempat itu harus gelap, sempit, dan kamu jaga setiap malam." Bagas bertanya, "Terus?" Orang tua itu mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah botol kaca berisi cairan keruh, dan di dalamnya ada sesuatu bergerak pelan. Seperti bayangan kecil mengambang. Bagas merinding. "Kamu bawa ini," kata orang tua itu. "Kamu kasih makan, kamu kasih main, dan kamu kasih target. Tapi ingat," orang tua itu mendekat, suaranya berubah lebih dingin. "Dia bukan anakmu, dia alatmu. Kalau kamu lupa itu, dia akan bikin kamu lupa siapa dirimu." Bagas hampir mundur, tapi Doni menahan bahunya. Orang tua itu melanjutkan, "Uangnya datang dari mana? Dari orang lain, dari celengan, dari laci, dari dompet." Dia ambil pelan, satu-satu, supaya orang nggak sadar. "Kamu dapat banyak karena banyak orang kehilangan sedikit." Bagas mengangguk, otaknya sudah mulai membayangkan karung-karung beras, gudang, truk, dan orang memanggilnya juragan. Orang tua itu berkata lagi, "Dan yang paling penting, kamu jangan pernah pelit. Kamu kasih dia imbalan." Bagas bertanya, "Imbalan apa?" Orang tua itu tersenyum, dan di senyum itu ada sesuatu yang tidak manusia, yang dia suka. Malam pertama Bagas menjalankan pesugihan, ia membuat ruang kecil di belakang rumah kontrakannya. Ruang itu bekas gudang sapu. Ia bersihkan, ia tutup jendelanya, dan ia taruh mangkuk kecil berisi koin receh, air, dan satu mainan mobil-mobilan milik Raka. Ketika Nisa bertanya, "Itu buat apa, Mas?" Bagas menjawab cepat, "Buat nyimpen barang, biar rapi." Nisa mengangguk. Ia selalu percaya. Tepat pukul 2 lewat, Bagas duduk di depan ruang kecil itu. Lampu ruang tengah diredupkan. Ia membuka botol kaca, menuangkan cairan keruh ke mangkuk. Cairan itu seperti hidup. Lalu terdengar suara. Bukan suara pintu, bukan suara tikus, suara langkah kecil. Tok, tok, pelan, seperti kuku kecil menyentuh lantai. Bagas menahan napas. Dari ruang kecil itu muncul sosok kecil. Pendek. Kepalanya sedikit besar. Kulitnya kusam seperti tanah kering. Matanya hitam pekat, dan ketika ia tersenyum, giginya kecil-kecil, rapat, seperti anak yang belum selesai tumbuh. Bagas gemetar. Sosok itu menatap mangkuk, menatap mainan, lalu menatap Bagas. Tidak bicara. Bagas mengingat pesan, jangan panggil namanya. Jangan ajak bicara seperti manusia. Cukup beri target. Bagas berbisik, "Ambil uang, banyak." Sosok kecil itu miringkan kepala. Lalu ia merangkak ke bawah meja dan hilang kebayang-bayang. Bagas duduk kaku sampai subuh. Pagi harinya, Bagas menemukan sebuah kantong kain kecil di depan ruang kecil itu.
Ia buka. Uang. Bukan receh. Uang kertas. Lipatannya rapi. Jumlahnya lebih besar dari upah seminggu jadi buruh. Bagas menutup kantong itu, menatap lama, lalu tertawa pelan, tertawa orang yang baru saja melihat pintu terbuka. Dan disitulah langkah pertama. Bagas menjadi juragan dimulai. Dalam sebulan, Bagas melunasi utang kecilnya. Dalam 3 bulan, ia mulai beli stok beras sendiri, secara nanggung titip gudang orang. Dalam 6 bulan, ia menyewa gudang kecil. Dalam 9 bulan, ia punya 1 truk. Orang-orang pasar mulai mengenal nama Bagas. Bukan karena ia ramah, melainkan karena uangnya cepat. Ia bisa bayar tunai, ia bisa kasih uang muka, ia bisa nyogok jalur distribusi. Semua yang dulu menendang Bagas, kini mulai menyapa. "Wah, Mas Bagas, sehat, juragan." Bagas tersenyum, tapi senyumnya kaku. Karena tiap malam sosok kecil itu datang, menaruh kantong, dan menatap, seolah bertanya, "Sekarang aku ambil apa lagi?" Pada titik ini, ceritanya seharusnya berhenti. Karena Bagas sudah dapat yang ia mau. Tapi pesugihan tidak pernah berhenti pada cukup. Uang yang datang tiap malam membuat Bagas buta. Ia tidak lagi mikir bertahan hidup. Ia mulai mikir menaklukkan pasar. Ia menaikkan harga. Ia menekan pedagang kecil. Ia menahan stok agar orang panik dan beli lebih mahal. Nisa melihat perubahan itu. Suatu malam, Nisa berkata, pelan, "Mas, kita kok jadi begini ya?" Bagas menjawab cepat, "Begini gimana?" Nisa menatap mata Bagas. "Kamu sekarang kayak orang yang enggak pernah puas." Bagas diam. Nisa melanjutkan, "Aku takut, Mas. Kita kaya, tapi rumah kita dingin." Bagas tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan mikir." Tapi malam itu, ketika Nisa tidur, Bagas duduk sendiri di ruang tengah dan mencium bau tanah basah. Dan dari ruang kecil belakang, tuyul itu keluar tanpa menunggu dipanggil. Ia merangkak pelan, mendekat ke meja dan mengambil mainan mobil milik Raka, membawanya ke sudut, lalu menatap Bagas. Tatapannya bukan minta, tatapannya menuntut. Bagas merasakan tengkuknya dingin. Ia berbisik, "Mau apa lagi?" Tuyul itu tidak bicara. Ia hanya mengangkat jari kecilnya, menunjuk foto keluarga di dinding. Bagas, Nisa, dan Raka. Lalu tuyul itu menepuk perutnya pelan. 2 kali. Tep, tep, seperti anak lapar. Bagas menelan ludah. Sejak malam itu, tuntutan berubah. Uang memang masih datang. Tapi tidak sebanyak dulu, kadang hanya separuh. Kadang hanya receh, kadang tidak datang sama sekali. Dan setiap kali uang berkurang, tuyul itu menatap Bagas lebih lama, lebih tajam, seolah berkata, "Kalau mau banyak, bayar." Bagas mulai panik, karena bisnisnya sudah membesar, bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk menjaga gengsi. Truk harus jalan, gudang harus penuh, karyawan harus digaji. Bagas kembali ke orang tua itu, minta solusi. Orang tua itu mendengarkan, lalu tertawa. "Kamu pikir kamu bisa kaya besar pakai harga kecil?" katanya. "Yang kamu pelihara itu bukan celengan, itu mulut." Bagas bertanya, "Terus, apa yang harus aku kasih?" Orang tua itu menatap Bagas lama, lalu berkata, "Yang paling dekat, yang paling kamu sayang." Bagas merasa darahnya berhenti. "Jangan main-main," bisiknya. Orang tua itu tersenyum. "Aku nggak main-main, kamu yang main." Bagas pulang malam itu dengan dada penuh batu. Nisa menyambutnya di pintu. "Kamu habis dari mana, Mas?" Bagas menjawab singkat, "Urusan gudang." Nisa ingin bicara, tapi Bagas langsung masuk kamar. Raka berlari kecil, memeluk kaki Bagas. "Bapak pulang, Bapak. Besok aku mau ikut ke gudang ya."
Bagas mengelus kepala Raka, dan di sentuhan itu, ia merasa seperti memegang sesuatu yang bisa diambil paksa dari dirinya. Bagas menelan ludah. Iya, nanti. Malam itu, pukul 2 tepat, Tuyul keluar, duduk di tengah ruang tamu, menghitung koin-koin receh dari mangkuk. Tangannya kecil, geraknya cepat, seperti terbiasa. Bagas duduk di depan Tuyul, napasnya berat. Kalau aku kasih kamu, yang kamu mau, bisik Bagas. Uang bakal balik banyak. Tuyul menoleh, matanya hitam, tidak berkedip. Lalu ia mengangguk pelan. Bagas merasakan perutnya mual. Tuyul itu merangkak ke arah kamar dan berhenti di depan pintu kamar Raka. Ia menoleh ke Bagas, seolah menunggu izin. Bagas menutup mata. Tangan Bagas gemetar. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak mengizinkan. Tuyul itu kembali ke ruang tengah, duduk dan mengangkat 2 jari kecil. 2, seolah berkata, kalau bukan itu, 2 hal lain. Bagas membuka mata, keringat dingin turun dari pelipis. 2 hal lain. Bagas menatap Nisa yang tidur, menatap rumah, menatap bisnisnya. Ia merasa terjepit. Dan di titik itu, Bagas melakukan kesalahan terbesar. Ia berpikir bisa menawar. Besoknya, Bagas membeli kambing kecil dari pasar. Ia sembelih diam-diam di belakang rumah dan darahnya ia tampung. Ia taruh darah itu di mangkuk, menggantikan air keruh. Malamnya, Tuyul keluar. Ia mencium darah, wajahnya berubah. Ia tidak senang. Ia menatap Bagas lama, lalu menepuk mangkuk itu dengan keras. Perake. Darah tumpah. Bau amis memenuhi ruangan. Tuyul itu tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi seperti anak. Lebih seperti sesuatu yang belajar meniru. Ia menunjuk pintu kamar Raka lagi. Bagas gemetar. Tidak, bisiknya. Tuyul itu merangkak cepat, menabrak pintu kamar, membuat bunyi keras. Duke, duk. Raka terbangun, menangis. Bapak, ada apa? Nisa terbangun, keluar kamar, melihat Bagas duduk kaku di ruang tengah, melihat darah tumpah di lantai, dan melihat sesuatu kecil di dekat pintu kamar anaknya. Nisa menjerit. Bagas berdiri cepat. Nisa, masuk kamar. Nisa mundur, matanya melebar, napasnya panik. Itu apa, Mas? Bagas tidak menjawab. Karena kalau ia menjawab, semua akan selesai. Tuyul itu menatap Nisa, lalu menatap Bagas. Dan untuk pertama kalinya, Tuyul itu mengeluarkan suara, bukan kata jelas. Lebih seperti suara serak, patah, dipaksa keluar dari tenggorokan kecil. Lapar. Nisa membeku. Raka menangis lebih keras. Bagas merasakan dunia runtuh. Malam itu, Bagas mengunci ruang kecil belakang, menggembok, menutup semuanya. Ia berpikir kalau ditutup selesai. Tapi pesugihan bukan kontrak kertas yang bisa disobek. Tuyul itu tidak butuh pintu. Mulai hari itu, uang tidak datang lagi. Bisnis Bagas mulai goyah. Truk rusak. Kiriman terlambat. Harga beras turun. Orang-orang yang dulu menyapa mulai menjauh. Dan yang lebih buruk, Raka mulai sakit. Awalnya demam, lalu panas dingin, lalu tubuhnya lemas tanpa sebab. Dokter bilang, infeksi. Dokter bilang, kurang nutrisi. Dokter bilang, butuh pemeriksaan lanjutan. Tapi Bagas tahu, ini bukan sekadar sakit. Karena tiap malam, pukul 2, Raka selalu terbangun, menatap sudut kamar, dan berbisik, Bapak, teman kecil itu ada lagi. Nisa menangis. Mas, tolong, kita pindah, kita pergi. Bagas menatap Nisa, dan di mata Bagas ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada Tuyul. Ketidakmampuan untuk mengaku. Bagas bilang, kita nggak bisa pergi, ini cuma fase. Padahal ia tahu ini tagihan. Bagas mulai pasang CCTV di rumah dan gudang. Ia ingin bukti, ia ingin logika. Malam pertama, rekaman normal. Malam kedua, rekaman gudang tiba-tiba gelap. Selama 1 menit, lalu kembali normal.
Malam ketiga, rekaman menunjukkan sesuatu kecil berlari di antara karung beras. Cepat, rendah, seperti tikus, tapi terlalu tegak untuk tikus. Bagas memutar ulang berkali-kali. Dingin merambat di punggungnya. Dan pada malam keempat, CCTV menangkap hal yang membuat Bagas hampir muntah. Di ruang tengah, pintu ruang kecil belakang terbuka sendiri. Dari dalam keluar tuyul. Tapi bukan sendiri. Ada satu sosok lain di belakangnya. Bukan besar, tidak jelas. Hanya bayangan gelap yang berdiri di ambang pintu, seolah mengawasi. Dan tuyul itu membawa sesuatu kecil, seperti mainan mobil milik Raka. Bagas tidak kuat lagi. Ia kembali ke orang tua itu, memohon. "Berhentiin, Pak. Tolong, saya bayar apapun." Orang tua itu menatap Bagas. Wajahnya datar. "Kamu udah bayar, tapi kamu salah bayar." Bagas gemetar. "Saya belum kasih apa-apa." Orang tua itu tertawa pelan. "Kamu kasih waktu, kamu kasih takut, kamu kasih tidur anakmu, kamu kasih kesehatan istrimu, kamu kasih martabat kamu sendiri." Bagas menelan ludah. "Terus, gimana biar selesai?" Orang tua itu mendekat, suaranya pelan tapi menekan. "Kamu mau lepas? Lepasnya bukan dibuang, lepasnya dikembalikan. Kamu harus balikin apa yang diambil. Dan kamu harus akui di depan dia." "Dia siapa?" Bagas tidak berani tanya. Tapi ia tahu, tuyul bukan bosnya. Orang tua itu melanjutkan, "Kamu harus tutup permainan ini dengan kerugian. Kerugian yang kamu terima tanpa menawar." Bagas pulang dengan kepala pecah. Malam berikutnya, Bagas mengumpulkan uang yang ia punya. Bukan sedikit, 1 koper. Ia bawa ke gudang. Ia panggil Doni, panggil Dimas, panggil beberapa pedagang kecil yang pernah ia tekan. Ia bilang, "Aku mau balikin, aku mau ganti rugi, aku salah." Orang-orang mengira Bagas gila. Tapi uang itu nyata. Mereka ambil, mereka diam, mereka pergi. Bagas duduk sendiri di gudang menunggu pukul 2. Dan saat jam menunjukkan 02.00, lampu gudang berkedip, bau tanah basah masuk. Dari antara karung, tuyul muncul. Matanya hitam, wajahnya kotor. Ia menatap koper kosong, menatap Bagas. Bagas berkata, "Aku balikin, aku salah, ambil aku. Kalau kamu mau, tapi jangan anakku." Tuyul itu tidak menjawab. Ia merangkak mendekat, pelan, lalu menepuk dada Bagas dengan 1 jari. Tap, seolah menandai, lalu ia menunjuk arah rumah. Bagas gemetar. "Tidak," bisiknya. "Jangan." Tuyul itu tersenyum, dan di belakang karung, bayangan gelap itu muncul lagi, lebih dekat. Bagas merasakan telinganya berdengung. Ia sadar, pengakuan bukan cukup. Masih ada yang belum ia balikin. Apa? Tiba-tiba Bagas ingat, mainan Raka, celengan kecil, uang receh yang dulu hilang dari tetangga. Kebaikan yang ia injak, orang-orang kecil yang ia buat takut. Bagas berdiri, berlari pulang. Saat Bagas sampai rumah, Nisa sedang memeluk Raka yang demam, tinggi. Raka menggigil, matanya cekung. Nisa menangis. "Mas." Raka ngeliat lagi. Dia bilang teman kecil itu mau bawa dia. Bagas menatap sudut rumah. Dan di sana, di dekat ruang kecil belakang, tuyul berdiri. Bukan di dalam, bukan di balik pintu, di ruang tamu. Seolah rumah itu miliknya. Bagas jatuh berlutut. "Tolong," kata Bagas, suara pecah. "Tolong, aku salah. Aku kembalikan semua. Aku hancurkan bisnis itu. Aku jual gudang. Aku bayar semua. Tolong jangan anakku." Tuyul menatap Bagas, lalu menunjuk Nisa. Bagas membeku. Nisa menatap Bagas, menangis lebih keras. "Mas, ini semua apa?" Bagas tidak sanggup bohong lagi. Bagas berkata, dengan suara yang akhirnya keluar jujur, "Aku pelihara tuyul. Aku mau cepat, kaya. Aku bodoh. Nis, aku bodoh." Nisa seperti kehilangan napas, matanya kosong. Dan pada saat Bagas mengucapkan itu, tuyul tersenyum lebar, seolah pengakuan itu kunci. Tuyul merangkak cepat menuju kamar,
menghilang sebentar, lalu muncul membawa sesuatu. Sebuah foto kecil keluarga Bagas. Tuyul merobek foto itu. Pelan, satu sobek, Bagas menangis. "Berhenti!" Tuyul menunjuk potongan foto itu, lalu menunjuk dada Bagas lagi. Seolah berkata, "Sekarang kamu tahu apa yang kamu hancurkan." Malam itu, Bagas melakukan satu hal terakhir. Ia membuka ruang kecil belakang, membongkar semua isi, mengambil botol kaca, mengambil mangkuk, mengambil mainan. Ia bawa semuanya ke sungai kecil di belakang pasar. Tempat airnya gelap, arusnya lambat, dan sampah mengambang. Nisa ikut, membawa Raka yang lemah. Doni ikut, wajahnya pucat. Dimas ikut, gemetar. Bagas berdiri di tepi sungai, mengangkat botol kaca. Ia berkata, dengan suara tegas, meski lututnya gemetar, "Aku kembalikan. Aku lepas. Aku bayar dengan rugi. Aku nggak minta uang lagi." Lalu ia memecahkan botol itu ke batu. Perang! Cairan keruh tumpah ke air. Bau tanah basah meledak. Angin dingin menusuk. Dari air muncul gelembung besar. Seolah ada sesuatu di bawah sungai baru saja bangun. Tuyul muncul di sisi Bagas, tiba-tiba, tanpa langkah. Matanya menatap Bagas, lalu menatap Raka. Raka membuka mata berbisik pelan. "Bapak!" Dia marah. Bagas menahan tangis. "Aku ambil semua salahku, tapi jangan anakku." Tuyul mengangkat tangan kecilnya dan menepuk permukaan air. Seketika, air sungai berputar pelan seperti ada pusaran kecil. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut Tuyul, melainkan dari bawah air, suara berat seperti dari tempat yang jauh. "Balikan." Bagas terdiam. Apa yang belum ia balikin, Bagas menatap Nisa, menatap Raka, menatap Doni. Bagas tahu jawabannya, dan jawabannya kejam. Tidak ada gratis dari awal. Bagas menarik napas panjang. Ia melangkah maju. Kakinya menyentuh air. Nisa menjerit, "Mas, jangan!" Bagas menoleh sekali, matanya merah. "Kalau ini bayarnya, aku bayar." Bagas melangkah lebih jauh. Air sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada. Pusaran di bawah air makin kuat. Tangan Bagas terasa ditarik. Bagas masih berdiri, memaksa dan berkata keras, "Aku lepas, aku kembalikan, ambil aku." Tuyul menatap Bagas tanpa berkedip. Lalu Tuyul tersenyum pelan, senyum puas, dan Bagas hilang. Tidak ada percikan besar. Tidak ada teriakan panjang, hanya satu tarikan cepat, seperti orang ditarik ke bawah karpet. Plup, air kembali tenang. Nisa jatuh berlutut, menangis memeluk Raka. Doni dan Dimas membeku, tidak tahu harus melakukan apa. Tuyul berdiri di tepi sungai, menatap Nisa dan Raka. Lalu, untuk terakhir kalinya, Tuyul mengeluarkan suara serak kecil. "Cukup!" Tuyul melangkah mundur, masuk ke bayangan semak dan hilang. Keesokan harinya, orang-orang pasar menemukan satu hal. Gudang Bagas kosong. Karung beras berkurang drastis. Truknya ditinggal. Uangnya tidak ada. Seolah Bagas membakar hidupnya sendiri untuk membayar tagihan yang tak terlihat. Nisa membawa Raka pergi. Tidak ada yang tahu kemana. Tetangga hanya dengar kabar. Raka perlahan membaik. Tapi setiap malam Raka selalu bangun pukul 2, menatap sudut gelap dan berbisik, "Bapak pulang enggak?" Nisa tidak pernah menjawab, karena jawabannya terlalu sakit dan nuam. Dan tentang Bagas, tidak ada jasad, tidak ada makam, tidak ada kepastian, hanya satu kenyataan yang tersisa. Di tempat yang airnya gelap, kadang orang mendengar suara seperti koin jatuh pelan satu-satu. Kling, kling. Seolah ada seseorang di bawah sana masih menghitung harga dirinya sendiri. Namun, kisah ini belum selesai di sungai itu. Karena pesugihan tidak hanya memakan si pelaku, ia meninggalkan serpihan. Dan serpihan itu sering menempel pada orang yang tersisa. Doni pulang malam itu dengan tubuh gemetar. Sepanjang jalan,
Ia seperti mendengar langkah kecil berlari di belakang motornya. Tok, tok, tok. Setiap kali ia menoleh, jalan kosong. Tapi bau tanah basah mengikutinya sampai ke kamar. Doni mengunci pintu, menutup jendela, dan mencoba tidur. Tidak bisa. Pukul 2 tepat, lampu kamarnya mati sendiri. Dalam gelap, Doni mendengar suara seperti koin dijatuhkan ke lantai. Kling, kling. Doni menelan ludah. Kamu jangan ganggu aku, bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas kecil, pendek, seperti anak yang sedang menahan tawa. Doni menyalakan senter. Di bawah ranjang ada mainan mobil kecil. Mainan yang ia yakin bukan miliknya. Mainan Raka. Doni menjerit, membuang mainan itu keluar rumah. Namun ketika pintu ditutup, ia mendengar suara dari luar, pelan, dekat sekali dengan daun pintu. Balik! Doni jatuh terduduk, dan malam itu ia mengerti kalau kamu pernah mengantar seseorang masuk, kamu tidak sepenuhnya bebas. Sementara itu, Nisa membawa Raka keluar dari rumah kontrakan. Ia tidak membawa banyak barang, hanya baju, dokumen, dan obat penurun panas. Mereka menumpang di rumah saudara jauh di pinggir kota lain, tempat orang tidak mengenal Bagas. Rumah itu lebih kecil tapi lebih hangat. Namun jam 2 tetap datang. Malam pertama, Raka terbangun, duduk di kasur, menatap sudut gelap kamar dan berbisik, "Ibu, teman kecil itu nyari bapak." Nisa memeluk Raka erat. "Tidak ada siapa-siapa, nak." "Tidak ada." Raka menggeleng. "Ada, dia di bawah meja." Nisa menggigil. Ia menyalakan lampu. Di bawah meja tidak ada tubuh, tidak ada sosok, tapi ada jejak kecil di debu. Jejak tangan, 5 jari mungil, terlalu rapat, terlalu sempurna. Nisa menutup mulut, menahan jerit. Ia sadar, yang pergi bukan berarti selesai. Yang pergi kadang hanya pindah. Hari-hari berikutnya, Nisa mencoba hidup normal. Ia menjahit untuk tetangga. Ia menjual kue di pagi hari. Ia menolak semua pertanyaan tentang Bagas. Kalau ada yang bertanya, ia hanya bilang, "Suami saya pergi kerja." Padahal ia sendiri tidak tahu apakah Bagas masih bernapas. Raka mulai membaik. Demamnya turun. Nafasnya lebih stabil. Namun ada satu hal yang berubah. Raka jadi anak yang pendiam. Anak kecil yang biasanya berisik, kini sering diam lama, menatap lantai, seolah mendengar sesuatu yang orang dewasa tidak dengar. Kadang ia bicara sendiri, pelan, dengan intonasi seperti meniru orang tua. Nisa pernah mendengar Raka berkata, "Jangan pelit kalau mau banyak." Kalimat itu bukan kalimat anak 7 tahun. Nisa menahan napas. Ia mendekat. "Raka, kamu ngomong sama siapa?" Raka menoleh, tatapannya kosong. "Sama teman kecil," katanya. "Dia bilang, Bapak lupa bayar." Di pasar induk, kekosongan Bagas langsung terasa. Karena Bagas bukan pedagang kecil lagi. Ia sudah jadi salah satu penentu stok. Saat Bagas hilang, gudang-gudang yang dulu ia pegang ikut terguncang. Orang-orang yang dulu dekat mulai saling gigit. Ada yang menagih utang. Ada yang merebut jalur distribusi. Ada yang mencari uang Bagas, seolah uang itu masih tertinggal. Dan di tengah kekacauan, satu hal yang paling mengejutkan muncul. Banyak pedagang mengaku uang di celengan mereka kembali muncul. Bukan banyak, bukan rapi, tapi seperti dikembalikan asal-asalan. Di laci tiba-tiba ada tumpukan receh. Di bawah kasur muncul uang kertas kusut. Di balik karung beras ada dompet lama yang sebelumnya hilang. Orang-orang heran, sebagian bersyukur, sebagian malah ketakutan. Karena kalau uang yang hilang bisa kembali, berarti benar ada yang pernah mengambil. Dan berarti itu bukan rumor. Dimas, kepala shift baru, akhirnya jatuh sakit. Bukan sakit keras, bukan sakit yang bisa dilihat dokter. Sakitnya adalah ketakutan. Setiap malam, Dimas terbangun dengan suara langkah kecil di lorong rumahnya.
Ia tinggal sendirian di kontrakan. Ia pikir tikus. Tapi tikus tidak mengetuk pintu kamar mandi dari dalam. Tok, tok, tok. Dimas membuka pintu kamar mandi. Kosong. Lampu menyala. Namun cermin kamar mandi berembun, padahal tidak ada air panas. Di embun itu muncul jejak jari kecil, menulis satu kata yang patah. Lapar, Dimas menutup mulut, nyaris muntah. Pagi harinya, Dimas datang ke Doni. "Gue diganggu," kata Dimas. Sejak malam itu, sejak Bagas, Doni menatap Dimas, wajahnya pucat. "Aku juga." Dimas menggertakkan gigi. "Ini bukan selesai, ini cuma pindah orang." Doni mengangguk. "Karena kita pernah ikut jalan itu, kita pernah lihat." Kita diam. Kalimat terakhir itu membuat Dimas membeku. Mereka berdua sadar, yang menempel bukan makhluknya, tapi rasa bersalah. Akhirnya, Doni dan Dimas mencari orang tua itu lagi. Mereka datang siang hari, tapi rumah tua itu tidak ada. Tidak ada lampu, tidak ada teras, tidak ada pintu. Yang ada hanya tanah kosong dan semak belukar. Seolah rumah itu tidak pernah ada. Doni berdiri gemetar. "Masa salah tempat?" Dimas menunjuk satu batu besar di tanah. Di batu itu ada bekas cairan keruh mengering. Dan di sampingnya ada jejak kaki kecil menancap dalam meski tanahnya kering. Doni menelan ludah. Dia memang enggak tinggal di satu tempat. Dimas berbisik, "Kalau gitu kita harus tutup sendiri." Malam itu mereka melakukan satu hal yang sederhana, bukan ritual besar, bukan mantra. Mereka mendatangi pasar, mendatangi gudang-gudang kecil, mendatangi pedagang yang pernah kehilangan. Mereka mengaku, bukan detail. Tidak ada kata tuyul di depan umum. Mereka hanya berkata, "Dulu pernah ada permainan kotor. Dulu pernah ada uang yang hilang. Kalau ada yang masih merasa rugi, kami bantu ganti." Orang-orang menatap curiga. Sebagian marah, sebagian menertawakan, tapi Doni dan Dimas tetap lakukan. Mereka tidak lagi menawar, tidak lagi cari untung, dan perlahan gangguan itu berkurang. Langkah kecil itu tidak lagi mengejar Doni. Kata lapar di cermin tidak lagi muncul pada Dimas. Namun satu pertanyaan tetap menggantung di kepala mereka. "Bagas, kemana?" Pertanyaan itu akhirnya dijawab dengan cara yang tidak manusiawi. Suatu dini hari, ketika hujan turun deras, Doni terbangun dari tidur. Ia mendengar suara seperti orang kulitnya pucat, matanya cekung. Bajunya seperti habis dari sungai, dan di pinggangnya menggantung karung kecil berisi koin yang terus berdenting pelan. Kling, kling. Bagas tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah pasar. Doni membuka pintu, kakinya gemetar. "Bagas." Bagas mundur pelan, lalu berbalik, melangkah pergi. Langkahnya berat, seperti tubuhnya bukan miliknya. Doni mengejar, dengan hujan menampar wajah. Bagas berjalan menuju pasar induk, menuju gudang-gudang, menuju tempat uang dulu mengalir. Dan tepat di depan gudang yang dulu ia kuasai, Bagas berhenti. Ia menatap pintu gudang, lalu menunduk. Dari bayang-bayang gudang muncul tuyul, sama, pendek, kepala besar, mata hitam. Tapi sekarang tuyul itu memegang sesuatu, sebuah tali. Tali itu terikat pada pergelangan tangan Bagas. Doni tersedak napas. "Bagas, kamu?" Bagas menoleh, matanya kosong, lalu bibirnya bergerak pelan. Suara keluar serak, seperti suara yang sudah lama tenggelam. "Bayar." Doni menangis. "Bagas, aku nggak bisa nolong kamu." Bagas menatap Doni, dan untuk sesaat ada satu kilatan manusia di matanya. "Jangan." Ulangi. Itu kalimat terakhir Bagas. Tuyul menarik tali itu pelan. Bagas melangkah seperti boneka. Mereka masuk ke gudang. Pintu gudang menutup sendiri. Doni berlari, memukul pintu. "Buka, buka." Tidak ada jawaban. Hanya suara karung beras bergeser. Hanya suara koin berdenting. Hanya suara napas kecil yang tertawa.
Dan di sela suara itu, Doni mendengar sesuatu yang lebih besar, lebih berat, seperti napas dari tempat yang tidak terlihat. Gudang itu berguncang, pelan, lalu sunyi. Pagi harinya, gudang itu kosong. Tidak ada Bagas, tidak ada tuyul, tidak ada tali. Hanya satu karung beras di tengah gudang. Karung itu terbuka dan di dalamnya bukan beras, koin. Koin basah, berbau tanah, dan di atasnya ada mainan mobil kecil yang patah. Doni jatuh berlutut. Ia mengerti sekarang. Bagas tidak hilang di sungai. Bagas dipakai sampai habis, lalu dikembalikan sebagai peringatan, lalu ditarik lagi, seperti barang sewaan. Doni menemui Nisa. Ia mencari alamat Nisa dengan susah payah, melalui orang pasar, melalui pedagang lama. Ketika akhirnya bertemu, Nisa tidak marah. Nisa hanya terlihat seperti orang yang sudah lelah menangis. Doni menunduk. "Aku minta maaf." Nisa bertanya pelan. "Bagas, masih ada?" Doni menelan ludah. "Aku lihat, tapi bukan Bagas yang dulu." Nisa memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Doni berkata, "Kalau Raka masih diganggu, kita bisa coba satu hal terakhir." Nisa menatap. "Apa?" Doni menjawab, "Jangan sembunyi, jangan bohong. Kalau jam 2 datang, kita nyalakan lampu. Kita sebut nama Bagas. Kita bilang jelas. Cukup." Nisa gemetar. "Kita bisa?" Doni mengangguk. "Kita harus." Malam itu, pukul 01.59, Nisa duduk memeluk Raka. Doni duduk di ruang tamu. Dimas ikut, wajah pucat. Lampu rumah dinyalakan terang. Tidak ada ruang gelap. Tidak ada tempat sembunyi. Pukul 02.00, udara berubah. Bau tanah basah datang. Raka menatap sudut, matanya lebar. "Teman kecil itu ada." Doni berdiri, suaranya tegas, tidak bergetar. "Cukup." Sudut gelap itu seolah bergerak. Tuyul muncul, perlahan menatap mereka. Doni menahan napas. "Kami nggak minta uang. Kami nggak pelihara kamu. Kami balikin semuanya. Dan kami bilang sekarang." Doni menelan ludah, lalu berkata lebih keras. "Bagas sudah bayar, kamu lepas." Tuyul menatap, matanya hitam, tidak berkedip. Lalu untuk pertama kalinya, tuyul itu tidak tersenyum. Ia terlihat kecewa. Ia melangkah maju. Dimas mundur, tapi Doni menahan. "Jangan mundur." Tuyul itu mendekat ke Raka. Raka menggigil. Nisa memeluk Raka. "Jangan anakku." Dan di titik itu, Nisa akhirnya melakukan hal yang Bagas gagal lakukan. Ia menolak tanpa menawar. Nisa menatap Tuyul dan berkata, "Jelas," dengan suara ibu yang keras. "Kami nggak punya apa-apa buat kamu. Ambil aku kalau mau, tapi jangan anakku." Kalimat itu membuat Tuyul berhenti. Ia menatap Nisa, menatap Doni, menatap Dimas. Lalu ia menunduk pelan, seperti memikirkan sesuatu. Dan dari sudut ruangan terdengar suara koin jatuh. Kling, 1. Lalu suara itu berhenti. Tuyul menoleh ke arah suara seolah dipanggil. Dan perlahan, tuyul itu mundur. Masuk ke sudut gelap, hilang. Bau tanah basah memudar. Raka menangis, tapi tangisnya bukan ketakutan lagi. Tangisnya seperti lega. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi menyebut teman kecil. Jam 2 tetap datang, tapi tanpa langkah kecil. Doni masih kadang mimpi buruk. Dimas masih kadang terbangun. Tapi mereka tahu, selama tidak ada yang memulai lagi, selama tidak ada yang memelihara, selama tidak ada yang menawar, makhluk itu tidak punya pintu. Dan itulah tragedinya. Bagas jadi juragan beras. Dengan cepat, dengan ganas, dengan cara yang membuat semua orang iri. Tapi pada akhirnya Bagas bukan juragan. Bagas cuma wadah. Dipakai untuk mengalirkan uang, lalu dibuang ketika habis. Dan di pasar itu, setiap kali ada orang bicara tentang kaya mendadak, orang-orang tua akan berbisik satu kalimat. Kalau ada yang nawarin uang, gampang, tanya dulu, bayarnya pakai siapa?